Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kelas teknik jalan raya semester ke-6 di Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mari bersama-sama kita buka kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah tentang alineman vertikal. Ya. Sebagaimana diketahui bahwa alineman vertikal didefinisikan sebagai garis potong yang dibentuk oleh bidang vertikal melalui sumbu jalan dengan bidang rencana permukaan jalan. Pada alineman vertikal biasanya ditunjukkan dengan keadaan yang dinamakan datar atau kelandaian sama dengan 0. Nah, di luar itu ada juga alineman vertikal yang berupa tanjakan dan yang berupa turunan. Sedangkan kelandaian jalan adalah besaran yang menunjukkan kenaikan atau penurunan secara vertikal dalam satu satuan jarak horizontal yang umumnya dinyatakan dalam persen. Ini adalah contoh alineman vertikal baik yang berupa lengkung cembung maupun berupa lengkung cekung. Nah, yang berupa lengkung cembung biasanya ditandai dengan kelandaian yang dari kiri ke kanan positif, ya. Kemudian dari kiri ke kanannya negatif. Nah, jadi ada aturan di mana untuk kelandaian itu digambarkan dari sisi kiri menuju ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan itu naik, kita namakan kelandaiannya positif. Jika dari ke kanan itu turun, kita namakan negatif. Nah, sedangkan untuk bentuk lengkungnya, ya, jika ke arah ke atas itu kita namakan cembung, jika ke bawah lengkungannya itu kita namakan cekung. Nah, ini adalah contoh lengkung vertikal cekung. Begitu juga yang berikutnya, ini juga lengkung vertikal cekung dengan kombinasi yang berbeda, di mana dari kiri ke kanan itu negatif, karena kiri ke kanan itu turun, maka negatif. Kemudian dari ke kanan itu turun lagi, maka negatif lagi. Ya. Nah, berbeda dengan yang berikutnya, yaitu lengkung vertikal cekung juga, tetapi dari kiri ke kanannya positif. Ya, kenapa positif? Karena lengkungnya naik dari kiri ke kanan itu naik, kita namakan positif. Dari kiri ke kanan naik lagi, kita namakan positif. Itu kelandaiannya. Nah, tetapi lengkungnya tetap berupa lengkung cekung. Ya. Sedangkan variasi untuk lengkung vertikal cembung, nah, contohnya ada yang pada bagian kiri ini, ya, di mana kelandaiannya bernilai positif, kemudian negatif. Ada juga kelandaiannya yang nilainya positif, dari kiri ke kanannya naik, ya, kemudian dari kiri ke kanannya naik juga. Ini dinamakan kelandaiannya positif, tetapi jenis lengkungnya adalah tetap lengkung vertikal cembung. Dan yang terakhir, di mana kelandaiannya keduanya negatif, ya, kelandaiannya keduanya negatif, tetapi bentuk lengkung vertikalnya tetap bentuk lengkung vertikal cembung. Ya, jadi ini kalau kita gambarkan menjadi demikian. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini yang disampaikan tadi, ya, bahwa ada beberapa yang perlu dipahami untuk aturan tanjakan dan turunan. Nah, ini contohnya di mana untuk tanjakan
dinamakan tanjakan adalah jika lengkungnya atau jika nilai tanjakannya positif, ya, dinamakan naik atau tanjakan. Sementara jika nilai kelandaiannya negatif, maka kita namakan turunan. Ya, ini dinamakan turun. Nah, dua kombinasi kelandaian yang berbeda ini positif dan negatif, ya, positif kemudian dilanjutkan negatif, maka akan membentuk lengkung vertikal cembung. Berdasarkan peraturan Bina Marga tahun 97, untuk kemiringan medan itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu medan datar, di mana kemiringannya kurang dari 3%, medan perbukitan, kemiringannya atau kelandaiannya antara 3 sampai 25%, dan medan pegunungan di mana kelandaiannya lebih dari 25%. Nah, masing-masing jenis medan ini juga diberikan notasi, ya, notasi untuk kode, ya, untuk coding dari jenis medannya. D untuk medan datar, kemudian B untuk perbukitan, dan G untuk melambangkan jenis medan pegunungan. Nah, jadi kalau ada keterangan notasi medannya G, artinya pada daerah tersebut kemiringan medan rata-ratanya di atas atau lebih dari 25%. Kemudian bentuk lengkung, cembung, dan cekung. Nah, pada bentuk lengkung, cembung, dan cekung ini perlu dipahami dengan cukup baik karena akan terkait dengan jarak pandang henti atau yang dikenal dengan JPH. Nah, jadi jarak pandang henti itu diukur, ya, diukur dari bagian depan kendaraan, di mana pengendaranya bisa melihat benda penghalang yang ada pada jarak tertentu. Nah, jarak pandang henti ini wajib tersedia pada setiap segmen atau titik jalan, baik pada jalan yang datar maupun jalan yang tanjakan ataupun jalan yang menurun atau turun. Nah, jadi kalau kita melihat contoh pada alineman vertikal cembung, tinggi mata pengendara ini di Indonesia, ya, diukur dari tinggi mata pengendara mobil penumpang yang sedang duduk di belakang setir. Nah, tingginya berdasarkan peraturan di Indonesia adalah 105, ya. Jadi 105 cm. Dan tinggi penghalangnya ini adalah 15 cm. Nah, ini jadi kalau ada benda di jalan itu minimal 15 cm, maka itu dianggap penghalang, dan aturan untuk pengemudi menghentikan kendaraan, yaitu diperlukan jarak pandang henti tertentu. Jadi jarak pandang henti ini artinya dibutuhkan untuk pengemudi menghentikan kendaraannya pada jarak tertentu jika melihat penghalang yang minimal tingginya 15 cm di atas muka jalan. Nah, baik pada jalan yang datar, jalan tanjakan, maupun jalan turunan. Nah, kita lihat sekarang, ya. Nah, untuk tinggi mata pengemudi ini di Indonesia diambil 105, ya. 105 sentimeter, ya, sentimeter. Nah, kemudian untuk alineman vertikal cekung, ya, kalau tadi adalah cekung, maka sekarang adalah cembung. Nah, diukur bukan dengan penghalang, tetapi dari lampu kendaraan yang ada di depannya, dari bagian belakang kendaraan yang ada di depannya. Nah, makanya pada alineman vertikal cekung, ya, diharapkan terutama malam hari ini cukup jelas lampu belakang dari kendaraan yang ada di depan pengendara yang akan melewati turunan atau yang akan melewati lengkung vertikal cekung.
Nah, berikut ini adalah cara perhitungan untuk panjang lengkung atau yang dikenal dengan LV, ya. Nah, ini LV sebenarnya singkatan dari length of vertical alignment atau panjang dari lengkung vertikal. Nah, panjang lengkung vertikal itu diukur ya dari titik PLV-nya sampai dengan titik PTP. Nah, sekarang kita cermati dulu ya apa yang dimaksud dengan PLP, PTP, dan PPP. PPV adalah pusat perpotongan vertikal. Nah, biasanya yang pertama kali digambarkan adalah perpotongannya dulu, ya, perpotongannya dulu. Nah, titik perpotongan antara dua kelandaian, ya, ini yang positif, yang ini negatif. Nah, titik perpotongannya kita sebut dengan PPV, ya, ini PPV tadi. Nah, dari titik PPV kemudian ya akan dihitung di mana awal lengkung vertikal itu dimulai, ya, di mana titiknya dimulai. Nah, itu biasanya setelah ada nilai yang diketahui yaitu nilai EP. Ya, ini nilai EP-nya. Ya, kita cari nilai EP dulu karena nilai EP ini akan turun ya dari titik perpotongan tadi secara vertikal. Nah, ini adalah titik puncaknya, ya, titik puncak dari lengkung cembungnya, ya, titik puncak dari lengkung cembung. Nah, dari titik puncak lengkung cembung, kemudian ini adalah sebenarnya tarik ke kiri adalah setengah LV, ya. Nah, ini adalah setengah LV. Nah, itu caranya mengukur LV-nya. Nah, baru kita menentukan, ya, baru kita menghitung. Ya, untuk setengah LV jika X-nya ya dianggap setengah LV, nah nilai nilai EV-nya diketahui, nah maka panjang lengkungnya sebenarnya setengah LV dikalikan 2. Nah, maka kita mendapatkan nilai LV-nya. Ya. Nah, jadi nilai LV adalah jarak dari titik PLV atau titik permulaan lengkung vertikal ke titik akhir atau permulaan tangen vertikalnya atau titik PTP. Nah, ini dinamakan dengan titik LV. Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa kondisi di mana perbandingan antara jarak pandang dan jarak lengkung vertikal yang cukup berbeda. Ya, yang pertama adalah kondisi di mana jarak pandang atau S ini kurang dari panjang lengkungnya. Nah, jadi S kurang dari LV, ya. Artinya pengemudi baru bisa melihat, ya, ini jarak pandang, ya, bisa melihat benda yang ada pada jarak tertentu setelah melewati, ya, melewati sekian meter dari awal titik lengkungnya. Nah, artinya panjang lengkung ini lebih besar ya daripada jarak melihat atau jarak pandang nantinya, sehingga pengemudi baru bisa melihat setelah menempuh ya beberapa meter atau pada jarak satuan tertentu untuk bisa melihat penghalang yang ada di depannya. Nah, jadi pada kondisi ini, ya, maka persamaannya nilai LV-nya, ya, nilai LV-nya dihitung AS pangkat 2 dibagi 100 kalikan akar 2 H1 ditambah 2 ditambah akar 2 H2 dikuadratkan. Sedangkan untuk yang jenis lengkung yang berikutnya, di mana nilai LV kurang daripada S, maka rumus yang dipakai untuk mencari nilai LV adalah 2S dikurangi 200 akar H1 ditambah akar H2 kuadrat dibagi A. Nah, itulah ketentuan yang bisa digunakan ya untuk menghitung dan menentukan nilai LV
dan nilai EV. Nah, jadi yang pertama kali dihitung sebenarnya adalah nilai LV-nya dulu. Ya, LV-nya dulu. Setelah LV-nya didapatkan, baru menghitung nilai EV. Ya, baru menghitung nilai EV. Nah, ada sedikit perbedaan untuk nilai lengkung vertikal cekung. Ya, karena pada lengkung vertikal cekung, maka ini akan juga memperhatikan kendaraan yang ada di depannya atau pada malam hari itu jarak penyinaran ya pada lampu depan dari kendaraan yang akan melintasi lengkung cekung tersebut. Nah, pada jarak penyinaran lampu depan yang lebih dari panjang lengkung ya atau S-nya tadi lebih daripada LV-nya, maka LV adalah sama dengan 2S dikurangi 120 ditambah 3,5 kali S dibagi A. Nah, bila jarak penyinaran lampu depan S kurang dari panjang lengkung, maka LV sama dengan AS kuadrat dibagi 120 ditambah 3,5 S. Nah, jadi sama ada perlakuan yang berbeda untuk perumusannya, baik untuk lengkung vertikal cembung maupun untuk lengkung vertikal cekung. Ya, jadi kalau cekung perumusannya yang di atas ini, kemudian yang jika S-nya lebih besar daripada LV, maka LV yang pakai adalah yang ini, ya, yang di atas ini. Tapi jika S-nya lebih kecil daripada LV, maka yang dipakai adalah rumusan yang di bawah. Nah, sedangkan panjang minimum ya untuk lengkung vertikal sebetulnya juga ada dalam ketetapan atau pedoman perancangan geometrik jalan antar kota yang ditetapkan oleh Bina Marga tahun 97. Nah, jadi standarnya adalah kecepatan rencana jika kurang dari 40 dengan perbedaan kelandaian memanjangnya 1%, maka panjang lengkungnya 20-30 meter. Nah, semakin besar kecepatan rencananya, maka panjang lengkung juga akan semakin besar. Ya, akan semakin besar. Nah, kita lihat bagian lain ya dari atau perlengkapan lain dari alignment vertikal yang wajib disediakan adalah pada tanjakan yang cukup besar. Nah, di mana biasanya kendaraan dengan dimensi yang besar, kemudian juga muatan yang besar akan kesulitan melintasi jalur tersebut. Nah, karena itu biasanya diberikan yang namanya lajur pendakian. Ya, jadi lajur pendakian adalah satu lajur tambahan di bagian sisi kiri, sisi kiri luar daripada badan jalan untuk memberikan lajur tersendiri bagi kendaraan berat, ya besar dan biasanya kecepatannya juga rendah melintasi tanjakan ini. Nah, ini contoh arah ya potongan memanjang dari suatu jalan. Ya, ini arah longitudinal. Nah, di sepanjang tanjakan ini nanti akan diberikan yang namanya lajur pendakian. Nah, sebaliknya ya, kalau ini tadi arahnya naik, nah maka sebaliknya ada arah yang berlawanannya kan menjadi turun. Ya, ini akan menjadi turunan. Ya, nah, kalau sebaliknya maka menjadi turunan. Nah, pada turunan akan diberikan yang namanya jalur penyelamatan. Nah, ini contoh ya jalur penyelamatan. Sama kalau tadi di sisi kirinya untuk lajur pendakian untuk kendaraan tertentu ya kendaraan yang besar dimensinya, berat muatannya dan lambat atau rendah kecepatannya, maka pada arah sebaliknya ini adalah kendaraan yang mungkin ya kehilangan kendali pada saat melintasi turunan. Ya, ini ada turunan. Nah, sehingga untuk turunan ini ya, untuk daerah turunan ini disediakan ya. Nah, ini turunan arahnya ke sini ya. Nah, pada daerah turunan ini biasanya disediakan lajur penyelamatan di mana di sisi kirinya itu disediakan jadi di sisi kirinya ini nanti disiapkan tempat atau lajur kendaraan yang kehilangan kendali tadi agar dapat menghentikan kendaraannya. Ya, ini contohnya adalah sempel biasanya seperti tumpukan pasir ya. Nah, supaya nanti kendaraan
itu meluncur dan ini bisa banting setir ya, ditabrakkan pada gundukan ini, dan harapannya ini bisa menghentikan kendaraan dan posisi pengendara juga selamat. Nah, jadi itu yang terkait dengan penjelasan alinemen horizontal, baik yang bentuknya cembung maupun yang bentuknya cekung. Nanti kita akan lanjutkan untuk kombinasi alinemen horizontal dan alinemen vertikal. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.